Yup, afternoon Crypto Blast. How you doing guys? Guys, gue tau ya, semua mental lagi down, boring, bosen, ya semuanya seperti itu. Tapi kenapa gue bilang gue masih semangat guys? Gue long term holder, okay? I play a long game. I'm not a fucking trader, okay? Jadi gue nggak ada masalah dengan the deep. Kan lu tahu dong, naik itu nggak mungkin garis lurus. Yes, perasaannya nggak enak. Makanya kalian baru tahu kan bagaimana rasanya jadi holder itu. It's hard ya. Nggak bilang itu gampang, itu susah. Ngomong gampang ya, kalau gua tahu itu XRP nanti ke $10.000, gua akan beli dan gua pegang aja. Sama seperti dulu gua ada yang dulu lah bilang, kalau tahu emas sekarang udah mau 2 juta, dari dulu 100.000 gua akan beli dan gua diemin aja. Ya, mampu nggak? Pertanyaan itu. Dan lu juga tahu. Dan kalau untuk para trader masih lebih enak gitu. Emosinya tergoncang-gancing betul, tapi mereka bisa memilih. Memilih apa? Untuk nggak trading. Kalau holder, duit lu udah di sana, men. Kecuali lu fraction lu, oh yaudah gue simpen $1.000, $2.000, $3.000, udah gue diemin aja sampai 10 tahun. Just fine gitu. Kenapa? Karena lu masih punya income yang lain. Itu lu bekerja atau apapun juga gitu kan. Karena itu part of your investment gitu kan. Tapi kalau gue, I'm fucking all in, man. I'm freaking all in gitu loh. Jadi gue merasakan apa yang gue rasakan dulu ketika di Ethereum. Ini bukan pertama kali gue lakuin. Ini gue udah lakuin di Ethereum. Ingat, gue punya cerita di Ethereum yang kalian juga tahu kan. Oke, gue beli Ethereum dari 2 juta sampai 6 juta. Udah stop, lalu terbang tinggi. Di 60-an gue jual, di 50-an gue jual, 40-an gue jual, dan gue out tahun lalu completely. Kalau dulu waktu cycle dulu sebelumnya gue belum completely out, belum. Dan ada bear market, ya udah gue udah telat lah daripada gue jual, sayang gitu kan. Sekarang harganya harga kayak bear market, gue inget banget di 20-an. Tapi beruntung lah gue all in di XRP karena gue lihat sesuatu yang beda daripada yang lain. Seperti biasa gue melihat waktu di Ethereum dan gue udah gak melihat lagi di Ethereum karena timnya sendiri. Oke, balik lagi guys, XRP. Gue kasih tunjuk lu nih ya, liquidity XRP itu udah ngelebihin Solana, oke? Over past 5 months, XRP has quietly surpassed Sol in overall liquidity, maintaining an average 1% market depth of 10 millions. Oke, XRP warna apa? Warna hitam, tinggi. Oke, lu lihat warna-warnanya persentase. Oke, jadi ini di bawah liquidity-nya yang namanya Bitcoin maupun Ethereum. Yes, kalau lu lihat aja, Ethereum punya market cap dengan XRP itu tinggal 70 miliar, men. Surpass. Jangan kaget kalau dia pumping up kan. 180 terakhir kan pernah tuh market capnya waktu di $3. Kalau $5 udah pasti ngelewatin dong, atau lagi $4 udah ngelewatin XRP. Oke, yang nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Ingat, ini hanya bisnis. Oke, this is business. Lu lihat, maintaining 10 freaking million ya dengan Sol as liquidity. Dan gue masih sangat bullish untuk long termnya karena banyak hal yang belum terjadi. Ingat, tanggal 21 Paul Ankins akan disumpah jabatannya dan kemungkinan besar disitulah akan terjadi perubahan besar secara SEC punya regulation gitu kan. Dari Trump sendiri udah punya regulationnya dan mendukung kripto. Ya, semuanya dibombardir. Sementara nih, apakah ini akan berakhir? Menurut gue sih akan berakhir. Ini end of the day, they gonna have a second. Kenapa? Karena banyak hal yang di luar sana itu udah berantakan. Oke, di Amerika berantakan, Cina menurut gua nggak berantakan. Amerika sendiri yang paling berantakan sih. Kalau kalian sadar dan ya itu hal yang berbeda karena kita bahas soal kripto ya, khususnya XRP gitu loh. Jadi basi banyak yang nggak tahu XRP itu buat apa gitu ya. Jadi gue jelasin ya. XRP itu adalah cross border payment. Ingat, teknologi cross border payment di mana cross border payment itu berlaku untuk perbankan biasanya, institusi buat transfer duit ya. Kalau lu cuma transfer duit antara Indonesia ke Indonesia, tapi lu transfer duit antara Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Amerika, Indonesia ke Eropa, semuanya pasti pakai cross border yang namanya SWIFT sekarang. Nah, teknologi itu akan diganti yang namanya dengan XRP, oke? Yang dimana berjalan itu adalah ISO 2022. Oke, Ripple adalah compliant, compliant body dari ISO 2022. Jadi kemungkinan besar akan memakai teknologi yang namanya Ripple punya teknologinya, punya teknologi yang namanya XRP, adalah cross border payment. Oke, jadi buat nih, jadi XRP itu kayak pipe. Jadi masuk mana aja, fiat ya,
Crypto juga ya, apapun juga koinnya. Jadi dia nggak memilih-milih siapapun juga. Oke, jadi pipe untuk transfer duit seperti itu. Oke, air ini adalah fiat money, US dollar, euro, lu sebutin Bitcoin, Ethereum, Solana, whatever it is. Oke, but the pipe botol ini adalah XRP. Sesimpel itu aja. Oke, belum lagi dengan hidden road yang wadidaw banget kalau kalian ngerti secara bisnis. Makanya kalau kalian berpikir kayak itu memes koin atau teknologi akan dipakai, yes, semua perlu waktu dan semuanya under NDA dan semuanya sudah terjadi gitu loh. Yang 4 tahun lalu, 3 tahun yang lalu yang dibilang gila in front of fucking of you, itu udah ada, udah faktanya, udah terjadi semuanya. Jadi kalau kalian mau tahu naif, gua nggak peduli. Oke guys, ini bukan ajakan untuk membeli suatu koin. Oke, this is not financial advice. This is what man I'm pointing. Cuma itu doang, ini cuma pendapat gua doang. Terserah lu apa yang mau lakuin. I don't care, my risk, my reward, as simple as that. Definitely XRP not for freaking everyone. That's so definitely. Kenapa kalian masih buta gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, remember my risk, my reward. Lu nggak perlu ikutin gua, ini cuma pemikirin gua. Sesimpel itu juga. Buy and hold ya, gue investor juga jangka panjang. Mungkin ada yang orang prefer yang lain, itu terserah. Karena gue melihat di sini teknologi dan kegunaannya dan utility-nya, real freaking utility. It's not like katanya atau katanya. Oke, ya terserah apa juga. Naik turun itu hal yang biasa. Tapi once utility is coming from the bank, emang boom, shalalalala. Oke, thank you. And then ya buat trading dengan Bro Modi kita udah mulai ya. Kemarin gue sempat share di story gua dan di live juga postingannya yang cuan semua. Ada yang SL, ada, nggak mungkin semuanya profit karena kan ada berapa kali kita masuk di situ. Tapi overall we still, tapi jaga hati mental kalian. Oke, thank you guys for watching and then enjoy and God bless you all. Happy weekend and ya sama Paskah yang merayakannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Thank you guys, God bless.